Perkenalkan, nama saya Winnie Della, saya dari Prodi Manajemen semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen saya, Ibu Teresia Dewi Kusumawati, selaku dosen pengajar pengantar manajemen semester 2. Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Lingkungan sosial selalu berubah. Bagaimanakah lingkungan yang terdiri dari lingkungan internal serta lingkungan eksternal mempengaruhi organisasi? Serta bagaimana sikap organisasi tersebut menghadapi terjadinya perubahan dalam lingkungan. Kegiatan organisasi akan merubah lingkungan, begitupun sebaliknya. Lingkungan dapat menjadi pendorong bagi perubahan organisasi. Lingkungan organisasi itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal organisasi. Yang pertama ada pemilik. Pemilik merupakan mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyerahan modal atau ide dan karena adanya kesepakatan atau ketentuan lain sehingga dia dinyatakan sebagai pemilik suatu organisasi. Yang kedua ada tim manajemen. Tim manajemen adalah orang-orang yang ditunjuk dan dinyatakan langsung untuk mengelola organisasi untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga ada para anggota atau pekerja, yaitu ada sumber daya manusia dari sebuah organisasi atau perusahaan yang bergulat dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan kegiatan sehari-harinya sesuai dengan yang ditentukan atau yang ditetapkan oleh tim manajemen. 4 adalah lingkungan fisik organisasi. Lingkungan fisik organisasi adalah sumber daya lain selain manusia yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan yang menjadi faktor pendukung agar berjalannya aktivitas atau kegiatan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya ada lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal organisasi terdiri dari yang pertama ada pelanggan. Pelanggan adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan, menggunakan, dan mengajukan barang dan jasa yang ditawarkan oleh organisasi atau perusahaan. 4 adalah lingkungan fisik organisasi. Lingkungan fisik organisasi adalah sumber daya lain selain manusia yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan yang menjadi faktor pendukung agar berjalannya aktivitas atau kegiatan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Selanjutnya ada pesaing. Pesaing adalah organisasi lain yang memiliki bisnis yang sama seperti milik kita. Dan hal itu dapat menjadi suatu tantangan sekaligus ancaman untuk suatu organisasi atau perusahaan untuk memperoleh pelanggan. Kedua ada pemasok. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dengan suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan bahan mentah, setengah jadi, dan jadi untuk diproduksi menjadi barang dan jasa oleh suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk menciptakan keadaan kegiatan bisnis yang fair dan adil untuk semua orang-orang yang menjalankan kegiatan bisnis. Selanjutnya ada partner strategis. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang berbeda dengan kita. Hal itu dapat menjadikan mereka sebagai mitra kerja kita dan akan memberikan keuntungan untuk kita dan perusahaan itu sendiri. Atau dengan kata lain akan memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak yang bekerja sama. Selanjutnya adalah pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang di atas legitimasi politik di suatu negara tertentu, ditunjuk dan ditugaskan untuk menciptakan dan menuju masyarakat yang lebih baik, menuju pembangunan di segala bidang. Berikut bagian-bagian dalam internal stakeholders dan external stakeholders. Selanjutnya ada internal stakeholders, yaitu terdapat 3 bagian di dalamnya. Yang pertama ada pemilik, kedua ada manajer, dan ketiga ada karyawan. Pegawai memiliki peran yang cukup penting dalam bisnis, di mana mereka merupakan orang yang berkaitan secara langsung dengan proses produksi. Manajer adalah pelaku manajemen, yaitu orang yang bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengatur bagaimana tim yang bekerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pemilik atau pemegang saham mempunyai peran untuk mengawasi dalam perusahaan dan mengamati kinerja para pegawai dan juga kondisi finansial dalam perusahaan. Yang pertama ada pemasok. Pemasok berperan dalam menyediakan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi. Apabila terjadi keterlambatan dalam penyediaan bahan baku, akan mengganggu jalannya proses produksi yang akan berdampak pada proses pemasaran dan distribusinya. Kedua ada masyarakat. Perusahaan berdampingan dengan masyarakat, karena perusahaan memiliki peran ganda, yaitu sebagai produser yang memerlukan masyarakat, sebagai konsumen dan pendukung kelancaran usahanya. Dalam hal ini, perusahaan melakukan kegiatan usahanya guna meraih keuntungan atas barang maupun jasa yang diperdagangkannya. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa akan terpenuhi. Ketiga ada pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang memiliki wewenang dan kuasa dalam mengeluarkan perizinan usaha. Perusahaan akan menjual barang dan jasa, masyarakat akan membelinya, dan pemerintah akan mendapatkan pendapatan dari pajak. Yang keempat ada kreditor. Kreditor adalah individu atau lembaga keuangan yang memberikan pinjaman kepada pengusaha. Pinjaman dapat berupa ide, gagasan, ataupun modal. Selanjutnya ada customer. Customer berperan sebagai pengguna dan pengamat hasil produksi dari suatu perusahaan. Laris tidaknya barang yang dipasarkan sangat tergantung pada selera masyarakat, sehingga saran konsumen sangat penting untuk kemajuan perusahaan. Selanjutnya ada external stakeholders, yaitu yang terdiri dari 6 bagian di dalamnya, yaitu. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya budaya, serta bagaimana budaya tersebut mempengaruhi organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai atau norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana ia melakukan kegiatannya. Budaya organisasi merupakan apa yang dirasakan, apa yang diyakini, dan apa yang dijalani oleh sebuah organisasi. Faktor penentu organisasi. Yang menjadi faktor penentu organisasi yang pertama adalah pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi dapat berupa keberhasilan dan kegagalan yang dialami oleh organisasi tersebut dalam menjalani kegiatannya dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah prinsip, norma, dan keyakinan. Karena prinsip, norma, dan keyakinan tertentu nilainya diadopsi dan dapat menjadi penentu sebuah budaya organisasi. Berikut faktor-faktor yang menentukan budaya organisasi. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi memberikan dampak positif terhadap budaya perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif, pihak manajemen dapat melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan. Pola komunikasi yang diterapkan dalam perusahaan akan menciptakan suatu pola tingkah laku karyawan dalam berhubungan antara mereka satu sama lain ataupun antara atasan dan bawahan. Yang kedua ada motivasi. Upaya perusahaan memotivasi karyawan akan menunjukkan bagaimana perusahaan memandang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Ketiga ada kepemimpinan. Karena pimpinan tiap perusahaan berbeda, fenomena yang didapatkan seperti etos kerja, karyawan, teamwork, sikap, dan integrasi, semua hal tersebut menggambarkan kepemimpinan yang ada dalam sebuah perusahaan, dan juga menggambarkan budaya yang ada pada perusahaan tersebut. Yang keempat, karakter organisasi. Karakter organisasi digunakan untuk menentukan tingkat spesialisasi dan hubungan personal yang selanjutnya mempengaruhi tingkat otoritas pengambilan keputusan, kebebasan, tanggung jawab, dan proses komunikasi yang terjadi. Yang kelima ada proses administrasi. Yang dimaksud adalah pemberian penghargaan terhadap yang berprestasi, toleransi terhadap konflik, dan kerja kelompok yang terjadi. Proses ini akan mempengaruhi budaya karena akan menunjukkan individu yang bagaimana yang dipandang berhasil dalam perusahaan, bagaimana perusahaan memandang konflik, dan apakah perusahaan tersebut menekankan kerja kelompok atau individu. Keenam ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang kaku dan formalitas yang tinggi akan berlaku kebiasaan untuk menghindari sesuatu yang tidak pasti. Dalam struktur yang fleksibel dan formalisasi yang tidak tinggi, mungkin karyawan lebih dibiasakan untuk menghadapi ketidakpastian secara kreatif dan mandiri.
Ketujuh, manajemen style. Berkaitan dengan kepemimpinan, gaya manajemen juga mempengaruhi budaya perusahaan. Bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, kegiatan memimpin, serta pengendalian akan mencerminkan gaya manajemen yang berlaku di perusahaan tersebut. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi.